Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study Nana. Hari ini kita akan belajar mengenai kepaduan paragraf. Pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak WBK Susio Wibowo. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, aku Ana Kurniawati, biasa dipanggil Nana. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2023. Nah, aku ini lolos menggunakan jalur SNBT dengan nilai skor Kemampuan Baca dan Menulis atau PBM 651, Literasi Bahasa Indonesia 603, dan Literasi Bahasa Inggris 629. Saat SMA, aku berasal dari kelas IPA yang kemudian linjur ke Sosum. Aku juga pernah mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia dan berhasil meraih medali emas. Selain itu, aku juga secara aktif mengikuti berbagai macam perlombaan di bidang kepenulisan. Kemudian, aku juga pernah menjadi penulis sekaligus sutradara dalam lomba Jawa Pos. Dan hingga saat ini, dari 2018, aku masih aktif sebagai penulis di berbagai macam platform. Aku juga telah menerbitkan berbagai karya seperti novel, cerpen, dan juga buku. Oke, perkenalannya udah dulu ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Let's go. Nah, kalian udah pada tahu belum nih apa itu kepaduan paragraf? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Jadi, kepaduan paragraf adalah keterpaduan antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya pada paragraf, sehingga membentuk kesatuan yang utuh. Dan sebuah paragraf itu perlu ditulis dengan padu. Mengapa? Agar informasi yang ada dapat diterima dengan tepat oleh pembaca. Sebuah paragraf yang padu memiliki satu gagasan pokok dan tidak memiliki kalimat yang sumbang. Selanjutnya, kita bisa tahu sebuah paragraf itu padu karena apa ya? Kepaduan paragraf dapat ditandai dengan adanya kohesi, yaitu yang pertama, kata ganti orang. Aku, kamu, dia, ia, beliau, nya, dan mereka. Yang kedua, kata penunjuk. Ini, itu, tersebut, demikian, di sana, berikut. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, maka dari, bahkan. Yang keempat, repetisi, yaitu pengulangan kata yang sama. Dan yang terakhir, sinonim, adalah persamaan makna kata. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, yuk kita kerjakan latihan soal berikut ini. Let's go! Nah, ini ada suatu bacaan yang cukup panjang. Untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal, aku saranin suatu tips ini, yaitu kita baca soalnya terlebih dahulu, barulah baca bacanya. Kenapa? Karena kita membaca soalnya terlebih dahulu, maka kita jadi tahu apa yang sekiranya kita perlu cari dalam bacaan tersebut. Oke. Kita lihat soalnya dulu ya. Yuk. Latihan soal pertama. Sebuah paragraf perlu ditulis dengan adu. Oleh sebab itu, kalimatnya tepat untuk melengkapi bagian rumpang dalam kalimat 10 adalah kalian bisa pause terlebih dahulu agar membacanya lebih nyaman. Dan jika sudah selesai, dapat memutar kembali videonya ya. Gimana nih? Apa udah selesai baca? Kalau sudah selesai, yuk kita bahas. Paragraf ini membahas tentang budaya siap menghadapi gempa oleh masyarakat Jepang, di mana terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi gempa. Dan pada kalimat 10 menyebutkan jika langkah yang dapat dilakukan di antara lain, yaitu menghindari kepanikan, dan cobalah untuk bersikap tenang, dan titik-titik. Yang ini merupakan bagian rumpang ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat 11, langkah selanjutnya adalah melindungi kepala dari puing-puing yang mungkin dapat membuat terluka. Kita langsung analisis tiap pilihan jawaban ya. Pilihan jawaban A. Lalu segera bersembunyi. Ini kurang tepat. Karena dalam kalimat nomor 12 juga membahas mengenai anjuran untuk mencari tempat berlindung, yaitu
Masyarakat Jepang juga dianjurkan untuk mencari tempat berlindung yang aman. Jika sedang berada di dalam bangunan, sebaiknya berlindung di bawah meja yang kokoh untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Tapi, sebelum mencari tempat berlindung, kita perlu bersikap tenang agar kita bisa berpikir jernih mengenai tindakan apa yang perlu dilakukan. Kita beralih ke jawaban B ya. Karena jika kita tidak tenang, akan sangat berdampak bagi orang lain. Hal ini juga tidak tepat ya, karena jika kita sedang sendirian, tentu saja tidak akan berdampak bagi orang lain. Apalagi ketika kita berada dalam situasi yang menegangkan atau genting, tentu saja kita tidak akan sempat memperhatikan orang lain. Karena kita justru akan sibuk dengan pikiran dan ketakutan diri kita sendiri. Nah, tersisa satu pilihan jawaban terakhir ya, yaitu C. Dengan bersikap tenang, kita bisa berpikir jernih mengenai tindakan apa yang harus dilakukan. Hal ini tepat ya, karena dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan mengenai langkah berikutnya. Dan pilihan jawaban ini juga relevan serta cocok untuk melengkapi baginya rumpang pada kalimat 10. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Perbaikan yang tepat agar teks di atas menjadi padu adalah dengan menghilangkan kalimat nomor. StudyMates bisa kembali pause video ini agar lebih nyaman membacanya. Jika sudah selesai, bisa kembali memutar videonya ya. Gimana? Sudah selesai kah? Jika sudah, yuk kita bahas. Sejumlah kendaraan pun mogok di kota Padang, baik mobil, angkutan kota, maupun sepeda motor. Beberapa lokasi tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel dadakan untuk upaya menghidupkan kembali kendaraan yang mati karena rembesan air genangan banjir itu. Mereka seperti tak peduli lagi dengan harga bensin yang juga tidak turun. Siapakah yang masih silakan atas banjir ini? Dari paragraf tersebut, kita bisa tahu jika kalimat 1, 2, dan 4 membahas mengenai banjir. Nah, hal ini ditandai dengan disebutnya kata banjir. Sedangkan kalimat ketiga, itu membahas mengenai harga bensin yang tidak kunjung turun. Oleh sebab itu, agar paragraf ini dapat menjadi padu, kita perlu menghilangkan kalimat nomor 3, karena kalimat nomor 3 sangat tidak relevan dengan paragraf tersebut. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, kalimat 3. Kita ke latihan soal selanjutnya ya, yaitu latihan soal yang terakhir. Perbaikan yang tepat agar teks di atas menjadi padu adalah dengan menghilangkan kalimat nomor. Nah, StudyMates bisa kembali pause video ini agar lebih nyaman ketika membaca. Jika sudah selesai, bisa kembali memutar videonya. Gimana? Sudah selesai kah? Jika sudah, yuk kita bahas. Indonesia menjadi salah satu negara dengan laut terluas di dunia. Sejalan dengan luasnya lautan tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan atau SDI yang sangat besar. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022. Adapun potensi tersebut terdiri dari 9 kelompok SDI, yaitu ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan karang, udang penait, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. Berdasarkan aturan tersebut, potensi SDI mencapai 12,1 juta ton per tahun yang berada di 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Selain itu, ribuan koral juga akan membentuk karang. Dari total potensi tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan sebanyak 8,64 juta ton per tahun. Potensi ikan terbanyak berada di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPP NRI 718 dengan estimasi potensi sebesar 2,64 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di wilayah ini sebanyak 2,11 juta ton per tahun. Dari paragraf tersebut, kalimat nomor 1 hingga 4 dan kalimat nomor 6 hingga 8 membahas mengenai potensi sumber daya ikan. Sedangkan kalimat nomor 5 membahas tentang koral, yaitu selain itu ribuan koral juga akan membentuk karang. Sehingga kalimat nomor 5 perlu dihilangkan agar paragraf tersebut dapat menjadi padu. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah B, kalimat kelima. Tak terasa akhirnya kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak WWK Sulistyo Wibowo yang sudah membiayai dalam produksi materi ini.
StudyMatch bisa mempelajari kembali materi e-books, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman maupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa follow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching and see you in next video. Bye-bye.